kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sporting CP berhasil menyudahi perlawanan Manchester City di matchday keempat Liga Champions. Tak tanggung-tanggung, klub besutan Ruben Amorim menang 4-1 di Estadio Jose Alvalade. Kemenangan ini semakin membawa derita City yang kembali harus menelan kekalahan di 3 laga beruntun. Kemenangan Sporting melawan Manchester City praktis mengerek nama Ruben Amorim ke permukaan. Amorim kini telah memberi kesan bagus untuk para fans Manchester United dengan keberhasilannya membekuk Manchester City. Lantas, akankah kemenangan ini menjadi pertanda bahwa Amorim akan menjadi pelatih yang sukses di MU? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya football lovers tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United menjadi kabar yang mengejutkan beberapa waktu lalu. Keputusan manajemen MU ini pada akhirnya membuat sorotan mengarah langsung pada sosok Amorim. Spekulasi mulai bermunculan mengenai apakah pelatih Sporting ini layak menjadi penerus tongkat estafet di Old Trafford atau tidak. Sorotan makin tajam mengarah ke Amorim karena kebetulan laga yang akan dihadapi Amorim di Liga Champions secara tidak langsung berkaitan dengan Manchester United. Sporting besutan sang pelatih dijadwalkan bakal menantang Manchester City dalam lanjutan matchday keempat Liga Champions. Siapa yang tak kenal Manchester City? Rasanya semua pecinta sepak bola, terutama mereka yang mengaku sebagai fans Manchester United, tahu betul siapa klub yang satu ini. Mengalahkan City tentu akan membuat Amorim langsung punya nama di kalangan para fans MU, mengingat rivalitas panas antara dua klub kota Manchester ini. Ada anggapan kalau Amorim bisa kalahkan Manchester City, ia akan dielu-elukan sebagai sang titisan Alex Ferguson. Kendati Amorim sendiri tidak mau tertekan dengan label demikian, tak bisa ia pungkiri kalau laga kontra City menjadi awal penilaian layak atau tidaknya sang pelatih menukangi MU tengah musim menanti. Dewi Fortuna pada akhirnya sedang berpihak pada Ruben Amorim. Kendati pasukan Sporting besutannya tidak diunggulkan, pada akhirnya merekalah yang tertawa lebar di akhir pertandingan. City dipermalukan dengan skor yang tidak tanggung-tanggung, 4 gol per pala 1 di laga ini. Seperti biasa, Amorim turun dengan skema 3-4-3 dengan perubahan 5-3-2 dalam situasi bertahan. Skema ini terbukti ampuh memampatkan permainan City yang turun dengan skema 4-1-4-1. City memang mendapatkan banyak peluang, tetapi kebanyakan peluang itu justru terbuang sia-sia. Sporting di sisi lain berhasil menunjukkan efektivitasnya. 9 tembakan yang mereka lepas, 6 diantaranya adalah tembakan tepat sasaran, dengan 5 diantaranya terhitung sebagai big chance. 4 dari 5 big chance tersebut pada akhirnya berbuah gol yang mengakhiri nasib City di matchday keempat dengan menyedihkan. Victor Gyökeres yang lagi moncar di Liga Portugal sukses mencetak hat-trick di laga ini. Ditambah 1 gol hasil kreasi Maxi Araujo, City terbenam di Estadio Jose Alvalade. City hanya bisa mencetak 1 gol via Phil Foden. Selebihnya mereka buntu, tidak bisa menembus rapatnya organisasi Sporting. Belum pindah ke Old Trafford saja, Amorim langsung memberi Pep Guardiola satu pelajaran berharga. Sepak bola bukan cuma soal kontrol, tetapi soal efektivitas yang pada akhirnya menentukan hasil akhir. Sporting besutannya di laga ini benar-benar merepresentasikan efektivitas Amorim. Tidak dominan secara statistik, tapi akhirnya menang dengan skor mencolok. Selama 2 musim ke belakang, Erik ten Hag boleh jadi menjadi musuh publik di kalangan fans Manchester United. Namun, pasca kemenangan Sporting atas City, para fans MU ini harusnya sadar kalau ten Hag terkadang ada benarnya. Salah satunya adalah terkait pernyataannya waktu pertama kali menukangi klub. Ada yang masih ingat pernyataan ten Hag? Aku suka keduanya, tapi setiap era pasti akan berakhir.
Papar Ten Hag ketika ditanya peluang dirinya mengakhiri dominasi Manchester City asuhan Pep dan Liverpool asuhan Jurgen Klopp kala itu. 2 musim kebelakang, pernyataan Ten Hag seolah terdengar seperti bualan. Kini semua orang harusnya mulai menyadari bahwa era keduanya kini mulai berada di ujungnya. Katakanlah bukan Ten Hag yang mengakhirinya, tapi faktanya Liverpool dan klub serta Pep dengan City sudah tak lagi dominan. Tak usah dibahas jauh seperti apa akhir Liverpool era Klopp. Pelatih asal Jerman itu memutuskan hengkang setelah menuntaskan kontrak terakhir yang mengikatnya di Anfield selama 9 musim. Di tempat lain, Pep memanglah belum tamat di Manchester City. Namun, sejumlah hasil mengecewakan yang didapat City akhir-akhir ini seakan menjadi sebuah pertanda bahwa akhir dinasti Pep sudah dekat. Apalagi di atas kertas, kepergian Pep sudah di depan mata. Mengingat entrenador Spanyol itu cuma punya masa bakti sampai dengan musim panas 2025 mendatang. Rentetan masalah City sejatinya sudah tercium semenjak akhir musim 2023-2024. Pep berkali-kali mengeluhkan jadwal padat yang harus dihadapi anak asuhnya. Pada akhirnya, keluhan Pep benar-benar kejadian. Bayangkan, Pep harus menghadapi padatnya jadwal lebih 3 kompetisi berbeda hanya dengan 13 orang pemain yang sepenuhnya dinyatakan bugar. Masalah kebugaran ini akhirnya menghancurkan City dari dalam. Skema yang dipasang Pep tidak benar-benar berjalan. Ditambah syaratnya produktivitas gol, City makin mendekati era kemunduran persis seperti kata Ten Hag. Ruben Amorim telah menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi serba salah di laga kontra City. Kekalahan akan membuat ekspektasi terhadap dirinya menurun. Di sisi lain, kemenangan justru akan membuatnya memikul beban berat, karena harus rela disanding-sandingkan dengan Sir Alex Ferguson dengan gemerlap karirnya di Old Trafford. Pada akhirnya, skenario terbaik yang muncul membuat orang kini meyakini bahwa Amorim adalah sosok yang tepat mengisi kursi panas pelatih setan merah. Meski kemenangan ini tidak menjamin Amorim bakal mudah beradaptasi dengan MU, paling tidak manajer baru setan merah itu punya modal bagus, yakni menaklukkan tim yang bakal menjadi rivalnya di masa depan. Di era Ten Hag, MU punya masalah menciptakan gol. Masalah tersebut sama sekali tidak terlihat dari Sporting. Bahkan di laga kontra City saja, wakil Portugal ini tetap bisa produktif. Sporting memang tidak dominan, tetapi paling tidak Amorim menunjukkan seberapa efektif timnya dalam urusan mencetak gol. Permainan Sporting yang tersaji di laga melawan City agaknya menjadi angin segar buat fans MU. Mereka pada akhirnya punya pelatih yang punya visi jelas. Di sisi lain, mereka akhirnya punya seorang pelatih yang tahu bagaimana cara mengalahkan Manchester City sebagai rival terberatnya. Akhir kata, laga Sporting versus Manchester City bisa jadi sedikit gambaran bagaimana permainan Amorim jika dihadapkan dengan lawan yang sama di IPL nantinya. Football lovers, terutama kalian para fans MU, berkaca dari laga ini, kira-kira seperti apa tanggapan kalian terhadap permainan Ruben Amorim? Komen di bawah ya!